Tanggal 21 September, hari ke-265. Refleksi dan penyembahan. Belas kasih dan penghakiman Tuhan. Orang yang percaya campur tangan Allah dalam segala sesuatu mampu menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepadanya. Refleksi. Mika, yang namanya berarti siapakah yang seperti Tuhan, sering disebut sebagai nabi bagi orang tertindas. Ia menegur keras raja yang korup, nabi palsu yang hanya berkata sesuai bayaran, hakim yang bisa disuap, dan imam yang mencuri dari umat. Hampir seluruh lapisan masyarakat waktu itu sudah dikuasai keserakahan dan oportunisme. Nahum, namanya berarti beban, melanjutkan kisah yang dimulai dari kitab Yunus. Niniwe yang pernah bertobat singkat, kini kembali kepada kejahatan. Tidak ada jalan keluar. Hukuman Tuhan pasti terjadi dan kehancuran total menanti mereka. Habakuk yang berarti pelukan, berani melontarkan pertanyaan-pertanyaan sulit kepada Tuhan. Mengapa? Sampai kapan? Namun, semakin ia bergulat, semakin ia mengerti bahwa jawabannya ada dalam pribadi Tuhan sendiri. Itulah sebabnya ia bisa menulis, orang yang benar akan hidup oleh imannya, dalam Habakuk pasal 2 ayat 4. Sefanya, yang berarti Tuhan melindungi, menubuatkan gambaran kelam, kematian, kehancuran, dan kegelapan. Ia menoleh ke segala arah, sebelum akhirnya menegaskan bahwa pusat penghakiman Allah sekaligus pusat kasih-Nya ada di Yerusalem sendiri. Adorasi. Minggu lalu, melalui kitab Yunus, Anda melihat bagaimana Tuhan mau mengasihi orang Niniwe. Tapi saat membaca Nahum, Anda mendapati bahwa bangsa yang sama kini menjadi objek murka Tuhan. Apakah Tuhan berubah pikiran? Tidak. Jawabannya ada dalam firman-Nya sendiri. Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Keluaran pasal 34 ayat 6-7. Inilah keseimbangan sempurna. Belas kasih Tuhan tidak pernah habis, tapi keadilan-Nya juga tidak bisa diabaikan. Aplikasi. Mungkin Anda pernah bertanya, mengapa orang yang berbuat jahat seolah bisa lolos dari hukuman? Alasan satu-satunya adalah karena saat ini masih masa kesabaran Tuhan. Tapi kesabaran itu bukan tanpa batas. Akan tiba waktunya sebuah orang harus berdiri di hadapan keadilan-Nya. Bagi Niniwe, waktu itu datang sekitar 150 tahun setelah pertobatan mereka di zaman Yunus. Kesabaran Tuhan panjang, tapi akhirnya keadilan harus ditegakkan. Hari ini, lakukan latihan sederhana. Ambil selembar kartu berukuran 7x12 cm, tulis semua keluhan, luka, atau ketidakadilan yang Anda rasa belum terselesaikan. Setelah menuliskannya, serahkan semuanya kepada Tuhan dalam doa. Lalu robek kartu itu sebagai tanda bahwa Anda melepaskan dan mempercayakan keadilan sepenuhnya kepadanya. Tugas Anda adalah menunjukkan belas kasih. Urusan keadilan biarlah menjadi bagian Tuhan.
Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.